Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabu Taqsiris Salati, kitab kumpulan bab-bab tentang hukum mengqasar salat. Mengqasar salat itu yaitu memendekkan salat, dan yang dipendekkan jumlah rakaatnya dari salat-salat fardu yang 5 waktu adalah salat-salat yang 4 rakaat, seperti salat zuhur, salat asar, salat isya, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Ini adalah haknya musafir, yakni yang diberi dispensasi oleh Allah untuk memendekkan sholat dari 4 menjadi 2 adalah musafir. Selain musafir tidak diberikan yang demikian. Dan namanya musafir itu ialah orang yang melakukan bepergian yang jauh, yang melewati batas kota. Itu tergolong kategori musafir. Lawannya musafir mukim. Mukim yaitu orang yang tinggal di negerinya sendiri, tidak dalam keadaan bepergian, maka atas dia kewajiban-kewajiban sebagai mukim, sebagai orang yang tinggal di negerinya sendiri. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, babu ma jaa fit taqsiri wa kam yuqimu hatta yaqsura. Bab keterangan tentang bagaimana permasalahan mengqasar salat itu, dan berapa lama orang itu tinggal di satu negeri sehingga dia boleh mengqasar salat. Berapa lama orang itu dikatakan sebagai atau berstatus sebagai musafir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Abbas menyatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru, bahwa Nabi tinggal dalam keadaan di perjalanan atau dalam keadaan tinggal di Mekah berstatus sebagai musafir itu 19 hari. Dalam 19 hari itu Nabi mengqasar salat, memendekkan salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini menunjukkan kepada kita memang tidak ada batas tertentu
untuk seorang itu boleh mengqashar sholat. Tetapi selama dia tinggal dalam status sebagai musafir, maka dia boleh mengqashar sholat. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kami keluar bersama Nabi dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli raka'atain, dan Nabi sholat 2 rakaat, artinya mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinati, sampai kami pulang ke Madinah. Qila lahu aqamtum bi Makkah syai'an. Apakah, ada yang tanya kepada Anas, apakah kalian tinggal di Mekah? Berapa lama kalian tinggal di Mekah waktu itu? Qala aqamna biha 10. Maka Anas menyatakan, kami tinggal di Mekah 10 hari. Ini tidak bertentangan dengan berita dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menyatakan 19 hari, itu menunjukkan bahwa itu dalam keadaan di waktu haji wada. Sedangkan dalam riwayat Anas, ini dalam masa Fathu Makkah, pendudukan kota Makkah. Setelah pendudukan kota Makkah, Nabi pulang kembali ke pembebasan kota Makkah, Nabi pulang ke Madinah setelah selesai itu. Kemudian waktu datang musim haji, Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan haji. Nah, jadi Nabi tinggal di Mekah sebagai musafir itu 2 kali. Pertama, dalam masa Fathu Mekah, Nabi tinggal di sana 10 hari. Yang kedua, pada masa haji wada, itu Nabi tinggal di sana 19 hari. Riwayat tentang berapa lamanya Nabi tinggal di Mekah waktu haji wada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sedangkan riwayat tentang berapa lamanya Nabi tinggal di Mekah waktu Fathu Mekah itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Babus sholati bi Mina, bab keterangan sholatnya Nabi di Mina, berapa rakaat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, Ibnu Umar menyatakan, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Nabi di Mina, di Mina dalam pelaksanaan manasik haji. Rakaatain, kami sholat 2 rakaat, yaitu mengqashar sholat selama di Mina. Wa Abi Bakrin wa Umar, dan kami sholat di Mina 2 rakaat di masa pemerintahan Abu Bakar dan juga di masa pemerintahan Umar. Wa ma'a Utsman fadran min imaratihi, dan juga kami sholat bersama Utsman bin Affan di awal pemerintahan beliau. Tsumma atammaha, kemudian Utsman mengerjakan sholat 4 rakaat, menyempurnakan menjadi 4 rakaat ketika di akhir-akhir masa pemerintahannya. Peristiwa
perubahan yang dilakukan oleh Utsman ini sempat mendapat penentangan ya dari Ibnu Mas'ud dan dari para sahabat yang lainnya, bahwa Utsman dinilai telah membuat bid'ah karena mengerjakan sholat yang 4 rakaat itu lengkap 4 rakaat ketika menunaikan manasik haji di Mina, padahal Nabi mengqashar sholat tersebut. Tetapi Utsman mempunyai ijtihad di dalam mengerjakan 4 rakaat itu, ialah karena berpandangan khawatir orang-orang yang baru masuk Islam menganggap bahwa sholat zuhur itu 2 rakaat saja, sholat asar 2 rakaat saja, sholat isya 2 rakaat saja, sehingga Sayyidina Utsman menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Tetapi pandangan ijtihad yang demikian itu yang sempat ditentang oleh para sahabat Nabi yang lainnya tidak menjadi sebab untuk mereka berpisah jalan, tidak menjadi sebab untuk terjadinya keributan dalam pelaksanaan pemerintahan dan manasik haji itu. An Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, dari Haritsah bin Wahab yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Haritsah menyatakan shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amana maka nabi Mina rakaataini, bahwa Nabi sholat bersama kami dengan aman, tidak dalam keadaan khauf, selama di Mina, yaitu 2 rakaat. Ya. Jadi sholat qashar di sini 2 rakaat itu tidaklah dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, tetapi dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan kegentingan. Ini dalam rangka membantah riwayat Harits bin Wahab ini, dalam rangka membantah pandangan sebagian orang bahwa Nabi sholat dalam perjalanannya itu dengan mengqashar sholat jadi 2 rakaat adalah karena dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut, sehingga meringkas sholatnya jadi 2 rakaat. Maka dibantah oleh Haritsah bin Wahab bahwa yang demikian itu tidak benar. Nabi sholat dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan takut, tetap sholat 2 rakaat karena status musafirnya, bukan karena status takut itu tadi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, lamma qila lahu, ketika diberitakan kepada Ibnu Mas'ud, shalla Utsmanu bi Mina arba'a rakaat, bahwa Utsman sholat di Mina 4 rakaat. Istarja'a, Ibnu Mas'ud menyatakan istirja itu innalillah wa inna ilaihi raji'un, menyatakan bahwa itu adalah musibah. Sholatnya Sayyidina Utsman bin Affan 4 rakaat di Mina itu musibah, ya, karena menyelisihi apa yang biasa dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar.
yaitu mengqasar salat 2 rakaat. Nah, maka Ibnu Mas'ud istarja, Ibnu Mas'ud menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Minan raka'atain. Aku salat bersama Rasulullah di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu bi Minan raka'atain. Dan aku salat bersama Abu Bakar di Mina juga 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar radhiyallahu anhu bi Minan raka'atain. Dan aku salat bersama Umar di Mina 2 rakaat juga. Falaita haddi min 4 raka'atin raka'atani mutaqabbalatan. Wahai alangkah bagusnya seandainya dari 4 rakaat yang dikerjakan itu ada 2 rakaat yang sebagai penggantinya. Iya. Begitu Ibnu Mas'ud, sikap Ibnu Mas'ud ketika mendapati Sayyidina Utsman sholat tamam 4 rakaat, tidak mengqasar di Mina. Dalam keadaan di Mina itu orang sedang musafir. Nah, Utsman menganggap berijtihad bahwa sholat 2 rakaat di dalam kondisi musafir ketika menunaikan manasik haji itu adalah rukhsah, keringanan, bukan azimah, bukan kemestian. Karena itu boleh diambil, boleh tidak. Karena demikian maka Utsman menganggap kekhawatiran yang disebutkan tadi itu membolehkan Utsman untuk sholat 4 rakaat. Sedangkan para sahabat yang lainnya termasuk Ibnu Mas'ud menganggap sholat di Mina 2 rakaat itu adalah azimah, bukan rukhsah, kemestian dan bukan keringanan. Demikian. Itu ijtihad para ulama, dan kenyataannya Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman bin Affan. Tidak kemudian Ibnu Mas'ud berpisah dari Utsman bin Affan. Dan Ibnu Mas'ud ketika ditanya, kok kamu menganggap ini adalah bid'ah, tapi kok kamu sholat tetap di belakang Utsman? Maka Ibnu Mas'ud menyatakan, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Perselisihan itu adalah jelek, perselisihan itu adalah jelek, perselisihan itu adalah jelek. Kemudian babu fi kam yaksuru shalah. Bab keterangan dalam berapa lama orang mengkotor sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhirat untuk melakukan bepergian masirata yaumin wa lailah dengan jarak tempuh yang sehari semalam, laisa ma'a hurmah, tidak disertai, tidak didampingi oleh mahram. Hurmah itu mahram, maka tidak halal wanita itu menempuh perjalanan yang sejauh itu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab ini, maksudnya ialah untuk memberitahu bahwa jarak tempuh perjalanan sehari semalam itu
maka sudah dikategorikan sebagai musafir atau safar. Buktinya Rasulullah di sini mewajibkan wanita itu untuk didampingi oleh mahram dalam jarak yang demikian ini. Jadi demikian pula dalam perkara mengqashar salat. Dengan riwayat ini hendak dikatakan oleh beliau jarak tempuh yang sehari semalam itulah yang dikatakan safar. Dalam masalah jarak tempuh itu yang dikatakan safar, kita dapati dalam banyak riwayat yang lainnya bahwa Nabi SAW mengqashar sholatnya dalam keadaan genting-genting kota Madinah, rumah-rumah di kota Madinah masih terlihat. Dengan riwayat inilah yang sahih ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatwa Al-Kubra itu menyatakan bahwa batas kota itu menjadi ukuran orang itu dikatakan musafir sesuai dengan urf, sesuai dengan istilah yang umum di kalangan masyarakat di situ. Ya, seperti umpamanya masyarakat di Jogja ini menganggap orang itu bepergian jauh kalau ke Klaten umpamanya. Tapi kalau cuman dari Pakem ke Jogja itu bukan dianggap musafir. Ya. Nah, jadi kalau menurut menurut kebiasaan umum itu tidak dianggap musafir, maka yang demikian itu juga tidak dianggap musafir. Dalilnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pengertian yang demikian ialah perbuatan Nabi, di mana Nabi sudah mengqashar salat ketika telah keluar dari batas kota Madinah, walaupun genteng-genteng kota Madinah masih kelihatan. Itu sudah mengqashar salat. Nah, babu yusallil maghrib salatan fis safar. Bab keterangan salat maghrib 3 rakaat dalam bepergian jauh, dalam safar. yakni tidak mengqashar maghrib menjadi 2 rakaat tetapi tetap 3 rakaat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Umar menyatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi idza a'jalahu sairu, apabila tergesa-gesa, a'jalahu, tergesa-gesa oleh sair, oleh perjalanan, yu'akhirul maghribah, Nabi mentakhir, menunda salat maghrib, fayusalliha talatan tsumma yusallimu, sehingga Nabi menunaikan salat maghrib itu 3 rakaat kemudian salam. Tsumma qallama yalbatu, kemudian sejenak Nabi duduk, tinggal, hatta yuqimal isya'u, kemudian ditunaikan salat isya, fayusalliha raka'ataini tsumma yusallimu, kemudian dikerjakan salat isya 2 rakaat kemudian salam. Berarti apa? Mengqashar isya jadi 2 rakaat. Jadi di sini Nabi menjamak dan mengqashar, menjamak antara maghrib dengan isya, dikerjakan salat maghrib itu di waktu isya, karena tergesa-gesa dalam
menempuh perjalanan, maka ditunda sholat maghrib itu sampai waktu isya. Wala yusabbihu ba'dal isya'i hatta yaquma min jawfil lail. Dan Nabi tidak bertasbih sesudah sholat isya sampai Nabi berdiri min jawfil lail, di tengah malam, yaitu sampai Nabi qiyamul lail. Jadi Nabi setelah sholat isya dalam perjalanan itu tidak melakukan sholat sunnah apapun, dan kemudian Nabi baru berdiri untuk sholat sunnah pada tengah malam. Ya. Nabi juga tidak berzikir dengan zikir yang warid, yang rutin, zikir sesudah sholat, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali itu tidak dilakukan Nabi setelah selesai melakukan sholat dalam keadaan musafir, menjamak dan mengqashar sholat itu, dan Nabi baru menunaikan sholat sunnah di tengah malam. Dari sini menunjukkan kepada kita dalam kondisi Nabi sebagai musafir itu tidak menunaikan sholat sunnah rawatib, ya, ba'diyah atau qobliyah, tidak juga berzikir sesudah sholat itu. Sedangkan yang dilakukan oleh Nabi sholat sunnah itu ialah qiyamul lail. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli at-tatawwu'a wa huwa rakibun fi ghairil qiblah. Kata Jabir, Nabi sholat sunnah itu dalam keadaan di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Sholat tatawwu, sholat sunnah yang dimaksud di sini yaitu sholat sebagaimana dalam riwayat sebelum ini ialah sholat malam, sholat malam dan witir. Ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan sholat sunnah ini Nabi tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap kemana saja kendaraan itu berjalan. Ya. Babu salat tatawwu 'alal himar. Bab keterangan bahwa Nabi menunaikan salat sunnah di atas punggung himar, yaitu dalam posisi duduk, sehingga rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepala. Menundukkan kepala dalam posisi rukuk, kemudian menundukkan kepala juga dalam posisi sujud, tetapi posisi sujud, menundukkan kepala ketika posisi sujud lebih rendah daripada menundukkan kepala dalam posisi rukuk. An Anas radhiyallahu anhu annahu shalla ala himarin. Dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa Anas salat di atas punggung himar. Wa wajhuhu an yasaril qiblati, dan wajahnya itu di sebelah kiri kiblat. Wa qila lahu tusalli li ghairil qiblah, maka ada yang mengatakan kepadanya, engkau kok sholat tidak menghadap kiblat? Faqala,
Maka Anas menyatakan laula inni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah melakukan demikian, niscaya aku tidak mungkin melakukan yang demikian. Jadi karena Anas melihat Rasulullah berbuat seperti itu, sholat itu menghadap ke arah kendaraan itu jalan. Maka Anas melakukan demikian. Wallahu a'lam. Dari mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memahami bahwa perbuatan Anas bin Malik ini adalah sholat sunnah. Nah, sebab Anas di sini diberitakan sholat dan tidak disebutkan tentang sholat sunnah. Babu man lam yatatawwa fi safari duburas salati. Bab keterangan bahwa adanya kejelasan Nabi tidak melakukan sholat sunnah dalam beberapa dalam safar, dalam keadaan sebagai musafir, tidak melakukan sholat sunnah setiap selesai sholat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau menyatakan, sahibtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Nabi, falam arahu yusabbihu fis safar, dan aku tidak melihat Nabi sholat sunnah dalam safar. Wa qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah menyatakan, sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kalian. Jadi kesimpulan Ibnu Umar ini membawa kita kepada satu pandangan tidak adanya sholat sunnah dalam safar, kecuali tentunya sholat malam dan sholat qobliyah fajar. Babu man tatawwa'a fi safari fi ghairi duburi sholati wa qabliha. Bab keterangan adanya orang yang melakukan sholat sunnah dalam bepergian, tidak sholat sunnah duburis sholah yaitu sesudah sholat wajib, wa qabliha, dan tidak pula sebelum sholat wajib. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah yang Allah telah meridai beliau, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi salat subhata bil laili fi safar, bahwa Nabi menunaikan salat sunnah di malam hari fi safar, di kala dalam safar, ala dhahri rahilatihi, di atas punggungnya, punggung ontanya, haitsu tawajjahat bihi, kemana saja onta itu berjalan, menuju kemana saja. Jadi menghadap ke arah kemana saja kendaraan itu berjalan. Ini adalah sholat sunnah dalam bepergian, yaitu melakukan qiyamul lail. Ya. Babul jam'u fi safar bainal maghrib wal isya. Bab keterangan bahwa Nabi menggabungkan dalam safar antara maghrib dengan isya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Abbas menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salat adh-dhuhri wal 'ashri,
idza kana ala dhahri sairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, bahwa Nabi menggabungkan antara sholat duhur dengan sholat asar apabila beliau dalam keadaan ala bahri sairin, apabila beliau dalam keadaan sedang di perjalanan. Wa yajma' bainal maghrib wal isya, dan beliau juga menjamak antara maghrib dan isya. Artinya dari riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi dalam keadaan tidak di perjalanan, yaitu sedang berada di tempat persinggahan, tidak sedang jalan, itu Nabi biasa tidak menjamak sholat, melakukan sholat itu pada waktunya masing-masing dengan mengkosornya, dengan memendekkannya. Tapi kalau dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, itu beliau menjamaknya, menggabungkan zuhur dengan asar di waktu zuhur atau di waktu asar, maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya, sesuai dengan kondisi perjalanan. Tapi ketika sedang berada di tempat persinggahan atau tempat tujuan, tetapi dia masih dalam status sebagai musafir, beliau tidak menjamak sholat tetapi mengqashar sholat. Nah, bab idza lam yaqit qa'idan shalla ala junubin ala janbin. Bab keterangan apabila seorang musafir apabila seorang itu tidak mampu sholat duduk, maka sholat dalam keadaan terlentang atau dalam keadaan duduk miring. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qal, dari Imran bin Husain yang Allah telah meridai beliau menyatakan, ya, waalaikumsalam warahmatullah. Di mana ini? Oh, sudah nyampe. Masya Allah, alhamdulillah ala salamah. Allah yataqabbal. Oh ya. Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Luar biasa. Gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Insyaallah. Mudah-mudahan. Oh, waalaikumsalam. Oh iya, betul, saya dengar. Alhamdulillah. Oh iya, Allah barik. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Gawat. Gimana kabar keluarga semua? Kapan? Ahlan sahlan, marhaba.
itu insyaallah anak tunggu. Oh, ahlan sahlan. Marhaba. Hayakumullah. Baik. Aduh. Ya. Ya. Insyaallah. Oh, Masya Allah. Allah barik fikum. Ya. Allah barik. Ya betul. Iya betul. Allah barik fikum. Kirim salam sama teman-teman. Insyaallah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, jadi bahwa dikatakan di sini oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Imran menyatakan kanat di bawasiru, aku pernah kena penyakit bawasir. Tahu ya kalian tahu penyakit ini. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya kepada Nabi tentang penyakit ini. Bagaimana anis salat? Sebab orang kena penyakit bawasir itu tidak bisa duduk. Nah, karena halangannya pada pantatnya, sehingga tidak bisa duduk dengan baik. Sakit, terasa sakit ketika duduk. Nah, aku tanya kepada Nabi bagaimana aku sholatnya dalam keadaan demikian. Faqala, maka Nabi menyatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, maka kalau kamu tidak bisa sholat berdiri, hendaknya kamu sholat duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin, dan kalau kamu tidak bisa sholat duduk, maka sholat telentang. Nah, jadi kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini, riwayat ini di dalam kitab Taqsir Shalah, yaitu beliau mengisyaratkan bahwa bagi musafir ketika di atas kendaraan, bila tidak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, ya sholat dalam keadaan terlentang, ya, sesuai dengan keadaannya. Seperti umpamanya di atas perahu, tidak bisa sholat berdiri, maka dalam keadaan demikian sholatnya duduk, dan begitu selanjutnya. Babu idza shalla qa'idan thumma sahha aw wajada khifatan tammama ma baqiya. Bab keterangan adanya apabila orang itu sholat dalam keadaan duduk, kemudian kondisi badannya menjadi sehat, terus merasa wajada khifah, merasa ada keringanan,
dalam apa yang dirasa dari penyakitnya, maka dia tammama ma baqiya, dia menyempurnakan sholat dengan berdiri dari sisa rakaat yang belum dikerjakan. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin yang Allah telah meridhai beliau, annaha lam tara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qab, bahwasanya Aisyah tidak pernah sama sekali melihat Nabi salat malam dalam keadaan duduk. Hatta asanna, sampai ketika Nabi itu telah usianya semakin tua, fakana yaqra'u qa'idan, Nabi kalau sedang membaca surat yaitu duduk. Hatta idza arada ayyarka'a, sehingga kalau Nabi mau ruku beliau qama, berdiri. Faqara'a nahwan min 30 ayah atau 40 ayah tsumma raka'a, maka Nabi membaca 30 ayat atau 40 ayat kemudian ruku. Begitu. Jadi diberitakan oleh Aisyah di sini kalau dalam sholat itu bisa saja berdiri di sebagian keadaan, duduk di keadaan yang lainnya dalam satu sholat. Yaitu seperti Nabi di sini ketika sedang membaca surat dalam qiyamul lail, karena panjang bacaannya, beliau sudah semakin lanjut usia, ya beliau duduk. Nanti kalau sudah mendekati ruku, kurang lebih ayatnya kurang 30 ayat lagi atau 40 ayat lagi, beliau berdiri. Terus kemudian ruku setelah itu. Wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, fi riwayatin, dalam riwayat lain, tsumma yaf'alu fi rakaati tsaniyati misla dzalik, kemudian Nabi mengerjakan dalam rakaat kedua seperti itu juga, yaitu duduk kalau sedang baca surat, kemudian menjelang ruku beliau berdiri, terus melanjutkan bacaan beberapa ayat, terus baru ruku. Fa idza qada salatahu nadara, dan apabila selesai mengerjakan sholatnya, beliau melihat. Fa in kuntu yaqda tahaddatsa ma'i, kalau aku dalam keadaan sudah bangun, yakni Aisyah dalam keadaan sudah bangun, Nabi ngobrol dengan aku. Wa in kuntu na'iman ittaja, kalau aku dalam keadaan masih tidur, Nabi pun menyandarkan punggungnya ke lantai, yaitu tidur-tiduran. Begitu yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kadang-kadang Nabi itu sholat berdiri, keumumannya Nabi itu sholat berdiri, tapi kadang-kadang Nabi itu sholat duduk dan juga berdiri, begitu. Kita masuk kepada kitab tahajud, kitab keterangan at-tahajud. At-tahajud itu sholat malam. Firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
dan dari sebagian malam wa minal laili fatahajjat bihi, maka hendaknya kamu bertahajud sebagai nafilah, sebagai keutamaan laka, bagimu hai Muhammad. Fatahajjat bihi nafilatan laka, asa rabbuka ayyab'ataka maqaman mahmuda. Semoga dengan itu, dengan qiyamul lail itu, Tuhanmu akan membangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji. Itu istilah tahajud itu dari Allah dalam ayat tersebut. Kita lihat bab tahajud bil lail, bab keterangan salat malam yang dinamakan tahajud kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan salat malam itu dinamakan apa? Tarawih. Sama-sama salat malam, yakni masa pengamalannya yaitu setelah salat Isya sampai terbitnya fajar. Itu masa pelaksananya. Jadi sama, tapi kalau di Ramadan, di bulan Ramadan itu dinamakan apa? Tarawih. Kalau di luar Ramadan dinamakan tahajud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, apabila bangun di malam hari, yatahajjadu, Nabi bertahajud. Qala, Nabi kalau bangun itu menyatakan, bangun untuk sholat tahajud, beliau menyatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Wa man fihinna, dan juga engkaulah yang menegakkan apa-apa yang ada di langit dan bumi itu. Walakal hamdu, dan bagimulah segala pujian. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, engkau adalah cahaya langit yang 7 dan bumi, cahaya bumi dan cahaya bagi penduduknya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, dan engkaulah dan bagimulah ya Allah segala pujian. Engkau pemilik, engkau adalah raja bagi langit dan bumi. Wa man fihinna, dan raja bagi segenap penduduknya. Walakal hamdu, dan bagimulah segala pujian. Antal haqqu, engkau adalah kebenaran. Wa wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah kebenaran. Wa liqa'uka haqqun, dan perjumpaan dengan engkau adalah satu kepastian yang akan terjadi. Wa qauluka haqqun, dan omonganmu, firmanmu adalah kebenaran. Wal jannatu haqqun, dan surga itu adanya adalah satu kepastian. Wan naru haqqun, dan neraka juga adanya adalah satu yang sudah pasti. Wan nabiyuna haqqun, dan para nabi-nabi, diutusnya para nabi-nabi adalah satu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Wa Muhammadun haqqun, dan Muhammad itu juga sebagai nabi adalah satu kebenaran. Wa sa'atu haqqun, dan adanya hari kiamat itu juga adalah satu kepastian. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, bagimulah aku menyerahkan diri. Wa bika amantu, dan denganmulah aku beriman ya Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal
kepadamu ya Allah. Wa ilaika anabtu, dan aku kembali kepadamu ya Allah. Wa bika khasamtu, dengan engkau ya Allah aku bertikai, yakni maksudnya aku melakukan pertikaian dengan siapapun selalu dengan pertolongan engkau. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah aku mengadu, bertahkim, meminta hukum. Faghfir lima qaddamtu, ya Allah ampunilah apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosaku. Wa ma akhartu, dan ampunilah aku ya Allah dari dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampuni aku dosa-dosaku dalam apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosaku yang aku tampakkan. Antal muqaddimu, engkaulah yang akan mendahulukan segala sesuatu. Wa antal muakhiru, dan engkaulah yang mengakhirkan segala sesuatu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. La ilaha ghairuk, atau dikatakan la ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan yang benar kecuali selain engkau. Lafaz doa ini diucapkan ketika bangun dari sholat, bangun dari tidur, hendak dalam rangka hendak mengambil air wudu, ya, untuk sholat tahajud. Jadi ketika bangkit dari tidur itu kita mengucapkan lafaz doa seperti ini. Nah, babu fadli qiyamil lail, bab keutamaan melakukan qiyamul lail. Ya, kita dilatih dalam sebulan Ramadan untuk melakukan sholat tarawih, maka itu dibawa kita untuk cinta kepada qiyamul lail setelah Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang pria di masa Nabi masih hidup, idza ra'a ru'yan, kalau mimpi melihat sesuatu dalam tidurnya, qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selalu diceritakan apa yang dimimpikannya itu kepada Nabi. Fatamannaitu an ara ru'yan ta'qussuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga berangan-angan, tamannaitu, aku berangan-angan untuk aku ara ru'yan, untuk aku melihat sesuatu dalam mimpiku, sehingga aku bisa menceritakannya pula kepada Nabi. Wa kuntu ghulaman syabban, aku waktu itu, waktu hidupnya Nabi adalah anak muda, anak kecil yang masih muda. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku biasa tidur di masjid di masa Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Faraitu fin naumi, maka aku melihat dalam tidurku, kana malakaini aqadani, seakan-akan aku melihat dalam tidurku itu, aku bermimpi melihat dua malaikat mengambil aku, fadhahaba bi ilan nar, dan keduanya membawa aku ke neraka. Fahya maqwiyatun kafayil bi'ri, maka aku dapati neraka itu berlipat-lipat seperti keadaan terlipat-lipatnya sumur. Wa idza laha qarnani, dan aku dapati bahwa ternyata di dalam bawah neraka itu mempunyai dua tanduk. Wa idza fiha unasun,
Dan aku dapati di dalam neraka itu ada beberapa orang, qad araftuhum, yang aku kenal betul mereka itu. Faja'altu aqulu, maka aku pun ketika melihat itu semua, aku katakan, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Qala falaqiyana malakun akhar, maka dalam kondisi begitu malaikat yang lain menemui aku. Faqala li lam tura, maka malaikat yang datang terakhir itu, datang kepadaku terakhir itu, dia menyatakan, lam tura, engkau tidak dikhawatirkan untuk masuk ke dalam neraka ini. Faqasastuha ala Hafsah, aku ceritakan mimpiku ini kepada Hafsah, istri Nabi, Hafsah bintu Umar, yaitu kakak kandung daripada Abdullah bin Umar. Yang Hafsah ini adalah salah seorang dari istri Nabi. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Hafsah pun menceritakan apa yang aku ceritakan kepadanya itu, diceritakan oleh Hafsah kepada Nabi, kepada suaminya. Faqala ni'mar rajulu Abdullah, sungguh sebaik-baik orang adalah Abdullah. Laukana yusalli minal lail, seandainya dia mau sholat malam. Jadi maksudnya kekurangan Abdullah bin Umar adalah tidak sholat malam. Seandainya dia sholat malam, maka dia sempurna, lengkaplah pada diri dia segala kebaikan. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan, maka setelah peristiwa itu aku tidak tidur di malam hari kecuali sedikit saja, yaitu Abdullah bin Umar setelah pernyataan Nabi itu tidak tidur di malam hari kecuali sedikit, karena disibukkan dengan qiyamul lail. Iya. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa digambarkan Ibnu Umar sempat diseret ke neraka, dan dalam mimpinya itu Ibnu Umar menyatakan doa minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Kemudian setelah hal ini diceritakan kepada Nabi, Nabi memberi tuntunan kepadanya bahwa yang kurang pada Ibnu Umar itu ialah satu, ialah tidak qiyamul lail, tidak tahajud. Maka Ibnu Umar menunaikannya sampai mati, seumur hidupnya. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu bisa menolak azab, ancaman azab Allah kepada seseorang. Nah, dengan qiyamul lail. Babu tarkil qiyam lil marid, bab keterangan bahwa orang yang sakit itu meninggalkan qiyamul lail. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jundub bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau, qala ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengeluh rasa sakit pada tubuhnya. Falam yakum lailatan aw lailatain, sehingga Nabi tidak melakukan qiyamul lail dalam semalam atau 2 malam. Meninggalkan qiyamul lail karena mengeluh sakit pada tubuhnya. Babu tahridin Nabi ala salatil laili wan nawafili min ghairi ijab. Nah, dari keterangan riwayat tadi perlu ditambahkan juga bahwa dalam kondisi tubuh yang kurang sehat itu memang disunnahkan untuk banyak istirahat dan meninggalkan sholat sunnah, yaitu dalam hal ini yang terutama qiyamul lail, demi untuk pulihnya kembali stamina tubuh
kesehatan tubuh. Ya. Kemudian bab berikutnya, Nabi menganjurkan orang untuk melakukan sholat lail dan menganjurkan orang untuk melakukan nawafil, sholat sunnah tanpa mewajibkan, min ghairi ijab, dengan tidak mewajibkan. Jadi tetap menganjurkan saja. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib yang Allah telah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu, bahwa Nabi sempat mengetuk pintu Ali wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya Ali dan Fatimah, menantu dan putrinya Nabi, lailatan, di satu malam. Faqala, Nabi menyatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua sebaiknya sholat pada malam ini, yaitu sholat malam. Faqultu ya Rasulullah, maka kata Ali bin Abi Thalib, aku katakan, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah, nyawa kami itu di tangan Allah. Fa idza syaa'a ayyab'atana ba'athana, kalau Allah menghendaki untuk membangunkan kami, maka Dia akan ba'athana, maka kami pun akan bangun. Fansarafa, maka Nabi langsung berpaling setelah dapat jawaban begitu. Hina qulna dzalik, setelah kami mengucapkan demikian, walam yarji ilayya syai'an, dan tidak pernah lagi kembali kepada kami. Summa sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu, kemudian aku mendengar Nabi dalam keadaan berpaling dari kami, dari rumah kami, sambil yadribu fakhidahu, sambil memukul paha beliau. Wa huwa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu memang paling banyak mendebat, kata Nabi. Surat Al-Kahfi ayat 54. Artinya Ali bin Abi Thalib menyatakan demikian, sesungguhnya sesuatu yang sudah diketahui bahwa nyawa kita itu di tangan Allah. Bila Allah menghendaki untuk membangunkan kita, maka Allah membangunkan kita dan kita bisa bangun. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tetap tidur walaupun diupayakan untuk dibangunkan. Ini sesuatu yang telah diketahui. Tetapi ketika Nabi membangunkan beliau, membangunkan Ali bin Abi Thalib dan putrinya, adalah bukan berarti perkara tersebut tidak diketahui. Nah, maka dinilai bahwa pernyataan itu adalah sesungguhnya pernyataan mendebat saja, dan Nabi membacakan ayat ini. Ya, yang dimaksud dengan dibawakannya riwayat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak mewajibkan sholat malam. Buktinya ketika Ali memberi jawaban seperti itu, Nabi tidak memaksanya, Nabi meninggalkannya dan membiarkannya. Sedangkan dalam hal sholat wajib di masjid, Nabi mengatakan apa? Kalau aku dapati pria-pria yang di dalam rumah-rumah itu tidak menunaikan sholat jamaah 5 waktu di masjid tanpa adanya alasan yang sah, niscaya aku akan bakar rumahnya. Itu dalam perkara sholat jamaah di masjid, sholat jamaah 5 waktu di masjid. Tetapi dalam perkara qiyamul lail, Nabi membangunkan anaknya sendiri, menantunya sendiri, ternyata dapat jawaban demikian, terus ditinggal oleh Nabi, tidak dilanjutkan anjurannya. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah itu adalah sholat malam itu adalah sunnah, bukan wajib. Nabi menganjurkan
keluarganya dan tidak mewajibkan mereka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala, apabila Rasulullah meninggalkan satu amalan, wa huwa yuhibbu, padahal beliau senang ayya'mala bihi, untuk menjalankan amalan itu, khasyata ayya'malan nasu bihi. Kenapa Rasulullah cinta kepada satu amalan tapi Rasulullah meninggalkannya? Kenapa? Karena takut ayya'malan nasu bihi, kalau orang-orang itu pada mengerjakannya, fayufrada alaihim, sehingga difardukan, diwajibkan atas mereka. Jadi Nabi kadang-kadang meninggalkan satu amalan yang beliau sangat mencintainya, amalan saleh yang beliau sangat mencintainya, tetapi terpaksa ditinggalkan oleh beliau karena takut kalau amalan itu diikuti banyak orang dari umatnya, kemudian disangka sebagai satu amalan wajib, kemudian diwajibkan akhirnya. Nabi takut demikian. Wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatab duha qat, dan Nabi tidak pernah mengerjakan salat duha sama sekali. Wa inni la usabbihuha, tetapi aku mengerjakan salat duha. Begitu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan. Jadi Nabi dalam pandangan Aisyah, kalau sedang menggilir Aisyah, itu Nabi tidak pernah diniatnya mengerjakan sholat duha. Tetapi Aisyah memahami bahwa sholat duha itu sunnah dan bukanlah sesuatu yang wajib dan bukan pula sesuatu yang makruh. Aisyah mengerjakannya. Ya. Babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarima qadamahu. Bab keterangan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan qiyamul lail, berdiri mengerjakan sholat malam, hatta tarima qadamah, sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah beliau menyatakan, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu, bahwa kalau Nabi itu mengerjakan qiyamul lail, la yusalliya hatta tarima qadamahu aw sanaqahu, bahwa Nabi mengerjakan qiyamul lail itu sampai bengkak telapak kaki beliau atau betis beliau. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada Nabi, yaqul fayuqalu lahu, maka ditegur Nabi oleh Aisyah, wahai Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih juga sampai sholat sedemikian rupa sehingga engkau bengkak kaki-kakimu? Fayaqulu, maka Nabi menjawab ketika ditegur itu, afala akunu abdan syakura, tidakkah sebaiknya memang dengan keistimewaan yang Allah berikan kepadaku itu, yaitu diampuni dosa-dosaku yang lalu dan dosa-dosaku yang akan datang, maka tidakkah sepantasnya aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi mengerjakan sholat malam itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, nah. Babu man nama inda sahar, bab keterangan tentang orang yang tertidur ketika sahar, ketika waktu sahur. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ahabbu sholati ilallah ta'ala salatu Dawud. Salat malam yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Dawud. Bagaimana salat Nabiullah Dawud? Yaitu diterangkan nanti. Wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Daud. Nah, sekarang diterangkan bagaimana sholat malamnya Nabiullah Daud yang merupakan sholat malam yang paling dicintai oleh Allah. Wa kana yanamu nisfal laili, bahwa Nabi Daud itu tidur di pertengahan malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian bangun dari tidur di sepertiga malam. Wayanamu, terus tidur lagi sudusahu, seperenamnya. Wayasumu yauman, dan Nabi Daud puasa sehari. Wayuftiru yauman, dan berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari, terus begitu. Itu namanya puasa Daud, puasa sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Daud. Dan puasa dan qiyamul lail Daud, yaitu qiyamul lail yang dikerjakan oleh Nabi Daud, di mana Nabi Daud membagi malam itu menjadi 3 atau 4 bagian. Bagian pertama awal malam sampai setelah sholat isya sampai pertengahan malam, itu Nabi Daud tidur, ya. Kemudian tinggal separuhnya kan, malam dibagi 2. Ketika habis sholat isya sampai tengah malam tidur, kemudian tinggal separuh. Nah, separuh malam itu dibagi lagi, sepertiganya dalam keadaan bangun. Jadi pertengahan malam bangun, kemudian mengerjakan sholat malam, terus tidur sampai sepertiga daripadanya, terus kemudian bangun lagi dan kemudian menanti fajar. Iya. Nah, itu sholat malam Nabi Daud, sholat malam yang paling dicintai oleh Allah. Dan puasa Nabi Daud, puasa sunnah Nabi Daud, yaitu puasa sunnah di luar bulan Ramadan, sehari puasa sehari tidak, selama tidak melanggar tentang larangan puasa. Larangan puasa itu ialah pada tanggal 1 Syawal dan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu dilarang puasa padanya. Selama tidak melanggar hari-hari dilarang puasa padanya ini, maka puasa Daud dilaksanakan terus, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Begitu. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Aisyah memberitakan, kana ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-daimah, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah ialah ad-daim, yang terus menerus, konstan, ya. Nah, terus qilalaha, ditanyakan kepada Aisyah, mata kana yaqum, kapan Nabi itu bangun malam untuk sholat? Qalat, kana yaqumu idza sami'a as-sarikha, Nabi bangun ketika mendengar kokok ayam. Ketika mendengar ayam berkokok atau ayam jantan telah berkokok, maka Nabi bangun. Itu awal sepertiga terakhir malam, yaitu ketika Allah turun ke langit dunia,
dan rahmat Allah meliputi dunia. Ya. Nah, para malaikat rahmat berduyun-duyun turun ke bumi mengantarkan rahmat Allah. Ayam jantan melihat malaikat rahmat itu berkokok, dan itu tanda malam sepertiga malam terakhir itu dimulai. Nabi terbangun dengan suara ayam jantan berkokok itu untuk kemudian melakukan qiyamul lail. Wa fi riwayatin idza sami'a as-sarikha qama fa shalla. Dalam riwayat lain, apabila Nabi itu mendengar ayam jantan berkokok, maka Nabi bangun dan sholat. Wa fi riwayatin anha, juga dalam riwayat lain dari Aisyah, qalat, Aisyah menyatakan, ma alfahu saharu indi illa naiman ta'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengalami waktu sahur ketika Nabi ada di rumahku, yakni ketika Nabi sedang menggilir aku, kecuali Nabi dalam keadaan tidur. Yakni Nabi bangun ketika Aisyah tidur lelap, tidak diketahui oleh Aisyah, dan kemudian Nabi melakukan qiyamul lail, Aisyah juga tidak mengetahui. Terus Nabi tidur lagi setelah qiyamul lail, dan Aisyah ketika terbangun mendapati Nabi sedang tidur. Jadi Aisyah memberitakan bahwa Nabi di waktu sahurian, di waktu menjelang fajar, tidak pernah setiap menggilir aku dalam keadaan sedang bangun. Karena bangun dan tidurnya Nabi di malam itu sejak dimulai saat berkokoknya ayam jantan itu tidak dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian babu tulil qiyam fi salatil lail, bab keterangan panjangnya salat malam Nabi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anha qala, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku salat bersama Nabi di suatu malam, falam yazal qa'iman, terus menerus Nabi dalam keadaan berdiri, hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku mempunyai keinginan yang jelek. Kata Ibnu Mas'ud. Qila wa ma hamamta, murid-murid Ibnu Mas'ud tanya, apa yang kau inginkan dari kejelekan itu? Qala, Ibnu Mas'ud menjelaskan, hamamtu an aq'uda wa adaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku berkeinginan, saking panjangnya salat Nabi itu, aku berkeinginan duduk dan aku tinggalkan Nabi berdiri sendiri. Karena gak kuat. Padahal Ibnu Mas'ud jauh lebih muda dari Nabi, tetapi semangat Nabi jauh lebih kuat daripada Ibnu Mas'ud dalam beribadah. Nah, semangat itu yang mengalahkan tenaga Ibnu Mas'ud. Babu kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Bab keterangan bagaimana salatnya Nabi dan berapa banyak Nabi salat di malam hari itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau,
beliau menyatakan kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat malamnya Nabi itu adalah salata asyrata raka'atan, 13 rakaat, yakni bilail, yakni di waktu malam. 13 rakaat itu apa? Yaitu Nabi biasa habis bangun dari sholatnya, habis bangun dari tidur, berdoa dengan doa yang telah kita baca tadi, kemudian bangun ke tempat air, kemudian berwudu, dan setelah berwudu beliau sholat 2 rakaat yang dinamakan sunnatul wudu. Kemudian setelah sunnatul wudu beliau sholat malam 11 rakaat, sehingga jadilah 13 rakaat. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan, bahwa Nabi salat malam itu 13 rakaat, minha al-witru wa raka'ata al-fajri. Ini penjelasan dari Aisyah yang lainnya, bahwa Nabi salat malam 13 rakaat. Minha, dari 13 rakaat itu al-witru, 3 rakaat witir, wa raka'ata al-fajri, dan 2 rakaat sunnah fajar. Ini penjelasan dari Aisyah. Penjelasan dari istri Nabi yang lainnya menyatakan bahwa Nabi sholat wudu yang ringan 2 rakaat, 2 rakaat yang ringan. Kemudian setelah itu sholat malam 11 rakaat yang panjang. Dan semua ini adalah benar. Kadang Nabi demikian, kadang Nabi demikian. Karena sholat malam itu dikerjakan oleh Nabi tiap malam, kecuali ketika beliau sedang mengeluh, sedang gak enak badan, Nabi tidak mengerjakannya. Ya. Nah, ilahuna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.